Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Dewan Juri yang terhormat, perkenalkan saya Fraska Bindo Ondok sebagai pembicara pertama dari pemerintah pembuka. Mosi kita pada hari ini adalah, Dewan ini percaya bahwa Bank Sentral harus menetapkan batas pengeluaran pemerintah. Bank Sentral memiliki kewenangan untuk mengatur arus kas suatu negara dan menjaga stabilitas ekonomi dalam segi moneter. Baik itu pendapatan dan pengeluaran melalui penyebaran uang, menaikkan suku bunga, dan masih banyak lagi. Kalau di Indonesia, kita kenal dengan sebutan Bank Indonesia. Kita tahu negara akan meminta bank sentral untuk memberikan anggaran yang dijadikan negara sebagai pengeluaran untuk keperluan berupa belanja negara, entah untuk membangun infrastruktur, membayar gaji ASN, dan masih banyak lagi. Maka dari itu, batas pengeluaran pemerintah yang ingin kami tekankan di sini adalah batas jumlah anggaran yang bisa dipakai pemerintah dalam satu tahunnya, yaitu maksimal 70% dari 100% pendapatan negara keseluruhan, dan sisanya akan digunakan sebagai dana cadangan. Mengapa kami lakukan ini? Karena kami melihat berapa banyak inflasi yang akan terjadi jika sewaktu-waktu ada kondisi krisis yang menyulitkan perekonomian kita. Kami tidak ingin mengulang kejadian yang sama seperti krisis moneter tahun 98 atau krisis moneter tahun 70-an waktu Pak Soekarno menjabat. Kami juga menghindari hal-hal seperti superinflasi yang mungkin saja terjadi, atau kami juga menghindari bangsa Indonesia, negara kita jangan sampai terjadi seperti Yunani yang bahkan bangkrut, atau bahkan seperti Zimbabwe yang uangnya tidak ada harganya lagi. Alasan kami Dewan Juri yang terhormat adalah tetap seperti nilai luhur bangsa kita untuk mensejahterakan seluruh rakyat, terlebih melindungi mereka dari krisis ekonomi yang tidak terduga. Kita tahu inflasi yang tinggi membuat bangsa kita akan menjerit, dan bagaimana cara kita mensejahterakan bangsa kita jika inflasi terus tinggi, terlebih ketika kita tidak mampu mengontrol saat krisis moneter yang tidak terduga itu datang. Masuk kepada status quo yang ada, dunia saat ini dapat kita lihat pengeluaran APBN yang begitu besar sehingga memaksa selalu ada uang yang harus keluar, baik itu untuk pembangunan maupun untuk sekedar gaji ASN. Bahkan untuk penanganan pandemi COVID-19 dan masih banyak lagi. Terlebih kita tahu juga ada program ekonomi nasional yang membuat beberapa sekelompok orang disubsidi. Dan daripada ini kita bisa melihat inflasi yang meningkat di negara kita, bahkan di seluruh dunia jika tidak terkontrol saat krisis ekonomi terduga itu datang. Masuk kepada beban pembuktian yang ingin kami bawakan di sini adalah, yang pertama, kami ingin menjawab apakah dengan Bank Sentral menetapkan batasan pengeluaran negara dapat dijustifikasi untuk melindungi perekonomian dari masalah ke depan seperti inflasi. Kemudian, apakah dengan Bank Sentral menetapkan batasan pengeluaran negara lebih berdampak positif daripada negatif terhadap stabilitas perekonomian kita? Jika dari sesi kontra datang dengan argumen kejadian tak terduga yang harus melonggarkan pengeluaran ini dan itu, maka hal yang diperdebatkan itu dapat tertangani dengan mekanisme yang akan kami bawa. Maka sebelum menjawab beban pembuktian, kami akan menjelaskan mekanisme yang ingin kami bawa. Yang pertama, ketika perekonomian ada di kondisi ceteris paribus, tidak ada masalah. Seperti yang sudah kami jelaskan di awal, melakukan pembatasan dengan pemakaian pendapatan negara 70% dari 100%, kemudian pembuatan anggaran darurat dan cadangan negara sehingga kita bisa menghemat dari 30% tadi. Kemudian ketika ada kondisi ekonomi non ceteris paribus, ada masalah yang tidak terduga, kita akan melakukan suntikan dana sebesar 30% seperti mekanisme awal. Tentu melihat hal ini, 30% dana yang kita simpan setiap tahunnya akan sangat berguna di masa depan Dewan Juri yang terhormat. Kemudian masuk kepada argumentasi kami. Yang pertama yaitu kita tahu penyelamatan ekonomi pasca pandemi COVID-19. Alasannya pada saat pandemi kita sudah mengeluarkan banyak sekali pengeluaran, bahkan sampai mengakibatkan inflasi yang cukup serius. Contohnya bansos, vaksin gratis, karantina gratis, dan masih banyak lagi. Maka demi penyelamatan ekonomi kita perlu untuk segera melakukan batasan terhadap pengeluaran kita. Kemudian kita juga tahu adanya perang Ukraina dan Rusia. Perang ini selain berpengaruh secara geopolitik juga berpengaruh secara ekonomi kepada semua negara di dunia. Contoh yang paling signifikan terjadi di negara kita adalah harga minyak goreng yang naik seperti itu. Kita tahu pola pikir ekonomi suatu negara akan berkembang jika pendapatan lebih besar daripada pengeluaran. Sehingga jika ingin mensejahterakan masyarakat, maka pendapatan harus lebih ditingkatkan dibanding pengeluarannya. Mungkin tim oposisi berpandangan dalam ekonomi perlu ada investasi untuk modal awal yang dilakukan untuk
bisa negara mendapatkan pendapatan. Pasti datang dengan pemikiran pengeluaran. Namun kami datang dengan pemikiran pendapatan, yaitu membuka keran investasi asing. Kenapa kami yakin akan hal ini? Karena kita tahu Indonesia adalah kekuatan ekonomi dunia dan sudah diprediksi akan begitu besar ke depannya. Kemudian selanjutnya kami akan menjawab beban pembuktian kami mengenai apakah dengan Bank Sentral menetapkan batasan pengeluaran negara lebih berdampak positif daripada negatif terhadap stabilitas ekonomi. Kita tahu ketika batasan pengeluaran negara tidak ditahan, maka akan ada tim dari oposisi yang mengatakan di skenario terbaik mereka ekonomi akan berjalan karena uang bergerak, pabrik di mana-mana dan masyarakat akan mendapatkan tenaga yang begitu tenaga kerja. Namun mereka lupa itu adalah ilusi semata, sebab itu hanya dapat terjadi jika kondisi negara kita ceteris paribus atau tidak ada masalah. Namun dunia ini penuh dengan ketidakpastian seperti yang sudah kami sebutkan dan tegaskan di awal-awal. Dan skenario terbaiknya adalah lagi-lagi negara kita punya cadangan di masa depan. Dan kami tetap punya uang untuk melakukan investasi, untuk melakukan fokus pendapatan kami dari investasi asing. Even if juga jika kita pakai seluruhnya, kondisi negara kita adalah ceteris paribus, anggap semua dana yang sudah dikeluarkan pemerintah menghasilkan banyak uang, oposisi akan melihat itu lagi sebagai keuntungan. Namun ketika uang terlalu banyak juga bukan semata-mata akan terjadi pendapatan yang akan membuat negara maju. Sebab ekonomi berkata semakin banyak uang beredar maka semakin tidak berharga. Semakin sedikit uang beredar akan semakin berharga. Dan kita tahu bersama konsep dasar inflasi, sehingga walaupun ceteris paribus negara tetap pada paradigma human behavior atau masyarakat yang memiliki konsep hukum penawaran dan penerimaan, sedang di sisi kami tetap bisa berjalan dan memiliki cadangan Dewan Juri yang terhormat. Maka dari itu, sebagai tim pemerintah, kami bangga untuk mendukung penuh mosi pada hari ini. Terima kasih.